Kalau seandainya teman-teman lagi cari smartphone 3 jutaan tapi punya desain yang anti mainstream, gue pengen saranin satu buah smartphone dari Tecno nih, yaitu Tecno Camon 19 Pro Mondrian Design. Yes, HP ini tuh secara look bisa dibilang kelihatan anti mainstream banget. Dan kabar baiknya, si Tecno Camon 19 Pro ini tuh harganya udah turun nih, kalau seandainya teman-teman cek di marketplace online. So, di video kali ini gue bakal bahas lebih lengkap tentang Tecno Camon 19 Pro ini yang udah gue pakai kurang lebih sekitar 1 bulanan. Dan so, buat teman-teman yang penasaran sama video reviewnya, yuk langsung aja check this out. Alright, di sini kalau seandainya kita ngelihat Tecno Camon 19 Pro, gue yakin banget nih, teman-teman tuh pasti bakal salfok duluan sama desain HP ini yang kelihatan eye-catching banget. Yes, di sini tuh Tecno namain desain HP ini dengan nama Mondrian Design, dimana kalau seandainya kita lihat secara desainnya, di sini tuh Tecno Camon 19 Pro pakai desain mengotak yang ada motif kotak-kotak juga nih di bagian backdoor dari HP yang satu ini. Nah, di sini tuh untuk varian yang gue pegang warnanya tuh emang kelihatan putih, namun di sini letak uniknya. Kalau seandainya teman-teman bawa HP ini ke outdoor atau kena sinar UV, warna dari HP itu bakal berubah nih, jadi warna biru ataupun warna merah muda. Desain kayak gini tuh tentu aja bakal menarik perhatian orang-orang. Dan teman-teman gue pun pada bingung nih waktu ngeliat HP ini dan pada mikir kalau HP ini adalah smartphone yang harganya mahal banget. Yes, di sini tuh meskipun emang HP ini tuh pakai backdoor berbahan dasar plastik, tapi orang-orang tuh nggak bakal peduli sama backdoor yang dipakai. Karena menurut gua dengan adanya desain yang bisa berubah warna kayak gini, ini tuh menurut gua jadi nilai plus banget nih untuk Tecno dan wajib banget buat dipertahanin di generasi selanjutnya. Mungkin gua berharap di generasi selanjutnya bakal ada warna lain selain warna biru sama pink gini. Karena gua percaya deh, kalau seandainya Tecno berani ngehadirin warna-warna yang lebih keren lagi, gue yakin banget orang-orang tuh pasti bakal lebih ngelirik lagi si Tecno Camon 19 Pro ini. Nah, beralih ke bagian depan dari si Tecno Camon 19 Pro, HP ini tuh secara layarnya dibekalin sama layar IPS 6,8 inch dengan resolusi Full HD Plus nih, yang punya refresh rate sampai 120 Hz. Yes, HP ini tuh secara layarnya emang masih pakai panel IPS, namun sebenarnya gue nggak mempermasalahkan ya tentang penggunaan layar IPS yang ada di HP ini karena menurut gue layarnya tuh udah kelihatan cukup bagus. Di sini kalau saya teman-teman perhatiin layarnya ini tuh punya desain bezel yang cukup tipis dan nyaman banget untuk dipakai nonton. Dan kualitas layarnya pun menurut gue udah cukup oke nih untuk HP midrange di kelas 3 jutaan. Tapi yang menjadi komplain gue dari HP ini tuh mungkin ada di sektor speakernya yang masih pakai setup mono aja. Dimana menurut gue untuk kualitas suaranya agak kurang powerful nih kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia. Nah, di sini gue berharap di generasi selanjutnya Tecno itu bisa nerapin stereo speaker di smartphone penerus HP ini. Karena gue ngerasa ya, di tahun 2023 ini tuh banyak banget smartphone midrange ataupun entry level yang udah pakai setup stereo speaker. Jadinya gue ngerasa Tecno itu harus banget buat keep up sama smartphone-smartphone tersebut. Karena sayang banget nih, layarnya yang bagus ini tuh nggak dikombinasiin sama stereo speaker yang punya kualitas suara bagus. Nah, lalu lanjut setup berikutnya yaitu ngebahas tentang performa dan juga baterai dari si Tecno Camon 19 Pro ini. Di sini pertama-tama gue bakal ceritain dulu ya mengenai spesifikasi yang dibawa sama si smartphone yang satu ini. Nah, di sini untuk chipsetnya sendiri, HP itu dibekali dengan chipset Helio G96 dan juga punya RAM 8GB serta storage 128GB. Namun yang perlu teman-teman catat, di sini tuh storage-nya nggak bisa diekspansi lagi pakai micro SD nih. Jadinya teman-teman tuh wajib banget untuk memilih varian storage yang sesuai sama teman-teman. Untuk baterainya sendiri, HP itu punya baterai 5000 mAh dan juga punya charging sampai 33 watt. Dan di sini dengan kombinasi tersebut, menurut gua Tecno Camon 19 Pro ini tuh layak banget nih buat teman-teman jadiin daily driver di tahun 2023. Alasan gua karena HP itu menurut gua secara performanya masih berasa nyaman banget buat dipakai untuk chatting ataupun browsing di tahun 2023 ini. Dan baterainya pun menurut gua juga awet banget nih kalau saya teman-teman pengen pakai HP ini untuk satu harian penuh. Nah, di sini tuh gua udah cobain HP ini untuk kegiatan sehari-hari seperti untuk foto-foto ataupun untuk sosial media. HP ini tuh untuk SOT-nya menurut gua keren banget nih. Karena di sini meskipun ukuran baterainya ini tuh kurang lebih mirip sama smartphone dari brand lain,
Tapi HP ini tuh untuk SOT-nya bisa bertahan hingga 6-8 jam nih. Which is ini tuh keren banget untuk HP dengan baterai 5000 mAh. Untuk kemampuan chargingnya pun HP ini tuh bisa support sampai 33 watt. Jadinya untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100, teman-teman tuh nggak butuh waktu lama nih. Cuman cukup 1 jam 20 menit aja HP itu bisa dicas dari 0 sampai penuh. Nah, lalu kalau seandainya kita ngebahas tentang software sendiri, HP itu dibekali dengan iOS 8.6 yang punya basis Android 12. Yang dimana menurut gua iOS ini adalah something yang baru banget nih untuk gua di tahun 2023 ini. Yes, jadi ini adalah smartphone tekno pertama gua yang pernah gua pakai. Dan jujur, sebenarnya gua agak ngerasa kurang gitu sek nih sama UI yang dibawa sama iOS ini. Di sini kalau saya teman-teman ngeliat app drawernya ini tuh bakal mirip kayak Windows Phone yang dulu teman-teman pakai. Dan ini sebenarnya ada satu hal yang berbeda banget nih, ketimbang sama yang biasanya kita temuin di smartphone dengan OS lain. Tapi tentu aja ini tuh balik lagi ke selera teman-teman masing-masing, teman-teman tuh suka apa enggak dengan model UI seperti ini. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, gue lebih prefer sama yang desain kayak biasa ya, ketimbang sama desain yang ada di UI bawaannya si iOS ini. Tapi terlepas dari itu semua, secara performanya HP itu menurut gue udah cukup mantep untuk memakai sehari-hari. Cuman emang menurut gua tuh untuk performa gamingnya HP itu bisa dibilang biasa-biasa aja nih buat teman-teman pakai di tahun 2023 ini. Di sini gua udah coba untuk Shadow Mobile, HP ini cuma bisa sampai 30 fps aja. Sedangkan untuk Genshin Impact gua wajibin banget nih buat teman-teman untuk pakai grafik lowest 60 fps supaya HP ini tuh bisa berjalan dengan cukup lancar dan juga cukup stabil. Nah, beralih ke sektor berikutnya yaitu ngebahas tentang kamera dari si Tecno Camon 19 Pro. Di sini kalau seandainya gue lihat spesifikasi kamera yang dibawa sama HP ini tuh menurut gue agak kurang gitu lazim ya. Dimana HP ini memiliki kamera utama 64 megapiksel yang punya OIS. Namun untuk setup kamera keduanya yang biasanya smartphone dari brand lain itu menerapkan kamera ultra wide. Tapi malahan si Tecno ini tuh malah ngebekalin HP ini dengan kamera 50 megapiksel untuk telefotonya nih. Untuk sebagai kamera kedua dari smartphone ini. Untuk kamera ketiganya sendiri, HP ini tuh punya kamera 2 megapiksel untuk depth sensor. Dan terakhir untuk kamera depannya, HP itu dibekali dengan kamera depan sebesar 32 megapiksel. Lalu gimana kira-kira untuk hasil foto dari si Tecno Camon 19 Pro ini? Jujur pada awalnya gue bisa dibilang agak underestimate ya hasil foto dari Tecno Camon 19 Pro karena jujur ini adalah HP Tecno pertama kali yang pernah gue pakai. Di sini gue makin underestimate lagi kamera dari HP ini karena secara previewnya HP ini tuh menurut gue kurang gitu bagus. Namun di sini secara mengejutkan, ternyata hasil foto dari Tecno Camon 19 Pro ini tuh bagus banget nih setelah gue jepret dan gue lihat di galerinya langsung. Di sini kalau seandainya foto yang sebelum diambil itu kelihatan wash out di preview kamera, di sini kalau seandainya udah dijepret hasilnya tuh menurut gue bakal kelihatan bagus nih. Dimana teman-teman bisa lihat sendiri hasil foto yang gue jepret ini tuh punya detail yang bagus dan juga punya HDR yang udah lumayan banget. Dipakai untuk foto malam hari pun HP ini menurut gue juga udah bagus banget karena HP ini tuh udah memiliki fitur OIS. Jadinya menurut gue untuk foto-foto HP itu bisa banget nih buat teman-teman andelin untuk pemakaian di tahun 2023 ini. Nah, cuman emang menurut gua untuk kamera depan HP ini tuh kurang gitu bagus karena hasil fotonya menurut gua tuh memiliki shadow yang cukup lebay. Jadinya buat teman-teman yang pengen selfie pakai Tecno Camon 19 Pro ini tuh wajib banget nih buat naikin shadow waktu sebelum posting ke sosial media supaya hasil fotonya tuh bisa punya shadow yang lebih bagus. Lalu lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas tentang sektor videografi dari si Tecno Camon 19 Pro ini. Di sini untuk hasil videonya HP itu bisa nge-record sampai 2K 30 fps ya. Meskipun emang menurut gua tuh stabilisasinya bisa dibilang kurang gitu bagus. Kalau seandainya mungkin teman-teman pengen pakai stabilisasi yang lebih bagus lagi bisa pakai resolusi Full HD aja. Cuman untungnya untuk rekaman kamera depan HP ini tuh udah cukup stabil nih. Ya untuk hasilnya teman-teman langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi yang sekarang ini yang teman-teman lihat adalah rekaman dari kamera depannya Tecno Camon 19 Pro dan ini resolusinya bisa sampai 1080p 30 fps ya. Di sini gue pakai fitur Ultra Steady-nya. Kira-kira menurut teman-teman stabil apa enggak?
sama audionya kayak gimana ya. Nanti teman-teman bisa nanya sendiri aja kira-kira kayak gimana buat hasilnya. Thank you. Alright, lalu aja satu terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulan dari si Tecno Camon 19 Pro ini. Untuk harganya sendiri, HP itu untuk varian dengan warna lain selain Mondrian Design, HP itu dibanderol dengan harga 3 juta aja nih. Sedangkan untuk varian warna yang satu ini, HP itu dibanderol dengan harga lebih mahal sedikit yaitu 3.200.000 sampai 3.300.000 aja. Nah, di sini gue bakal rekap aja kalau HP itu menurut gue punya desain yang ciamik banget dan juga anti mainstream. Dan untuk beberapa aspek-aspek lainnya pun menurut gue HP itu udah jempolan banget nih. Seperti layar yang bagus dan juga punya kamera yang menurut gue cukup mumpuni untuk smartphone 3 jutaan. Palingan yang gue rasa perlu di-upgrade di generasi selanjutnya ini tuh palingan adalah di mono speakernya sama kamera depannya. Tapi terlepas dari itu semua, HP ini tuh menurut gue udah cukup komplit nih. Karena secara fiturnya HP ini tuh masih dibekalin sama fitur NFC. Jadinya buat teman-teman yang pengen beli HP ini langsung aja bisa kunjungin link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan palingan segitu dulu aja nih video gue mengenai review dari Tecno Camon 19 Pro yang saat ini tuh udah turun harga. Jadinya palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Tecno Camon 19 Pro di tahun 2023 ini. Like kalau teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.